Shalom Bapak Ibu yang diberkati, puji Tuhan. Hari ini saya senang bisa menjumpai Anda. Dan mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan singkat yang saya akan sampaikan, saya beri tema sembuhkan dulu dalamnya. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Mari Bapak Ibu kita akan melihat ayat ini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, pernahkah kita di dalam organisasi, di dalam gereja, bahkan dimanapun kita berada, ada kalanya kita ini menjumpai orang-orang yang hidupnya selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang keluar hanyalah keluh kesah, persungutan, membicarakan keburukan orang lain, gosip. Tidak pernah ada satupun kata-kata yang keluar itu baik. Dan kalau kita jumpa dengan orang-orang seperti ini, pasti kita ini akan resah. Mengapa? Karena setiap kali menjumpai orang tersebut, kita tidak pernah menjumpai kata-kata yang diucapkannya itu baik. Nah, tahukah saudara, ternyata apa yang diajarkan Yesus ini memang benar. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Orang yang baik pasti akan mengeluarkan perbendaharaannya yang baik. Tapi orang yang jahat akan mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat. Artinya kata-kata yang keluar itu semua sumbernya dari hati. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan kita ini selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, selalu tidak pernah mengucap syukur, dan kita selalu berbicara yang tidak baik tentang orang lain. Kenapa? Karena ternyata hatimu ini belum beres. Itu sebabnya kalau kita masih suka iri hati, kita masih suka dengki, kita masih ada kekecewaan, makanya kalau ini tidak disembuhkan dulu, hatimu yang luka, hatimu yang tidak beres, inilah yang menyebabkan engkau selalu yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik. Itu sebabnya saya berkata hari ini, orang yang suka gosip itu ternyata orang yang hatinya pasti tidak benar. Mengapa? Karena di dalam hati orang-orang seperti ini pasti ada apa yang namanya iri hati, tidak suka dengan orang lain, ada kekecewaan. Kalau orang hatinya beres, hatinya tidak ada luka, maka tidak akan mungkin membicarakan keburukan orang lain, saudara. Tidak akan mungkin hidupnya itu selalu mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang selalu bernada minor. Oleh sebab itu, mari di hari ini belajarlah jadi orang yang baik. Sembuhkan dulu hatimu. Maka yang keluar adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang jadi berkat, kata-kata yang penuh dengan firman Tuhan. Kata-katamu akan menguatkan orang lain sehingga orang ketika dekat pada hidupmu, maka orang akan terberkati. Sebaliknya kalau hidup kita selalu mengeluh dan yang keluar kata-kata negatif, kita selalu bercerita tentang kejelekan-kejelekan orang lain, kekurangan-kekurangan hamba Tuhan, dan lain sebagainya, maka itu tandanya hatimu luka, hatimu gak beres, hatimu ada masalah. Orang Kristen kalau baik, pasti yang keluar kata-katanya juga baik. Gak akan mungkin ngegosip orang lain.
Orang Kristen yang baik, hatinya kalau benar, hatinya bersih, hidupnya benar, maka mulutnya benar, hatinya benar, mulutnya baik. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu mari bereskan dulu hatimu, sembuhkan dulu hatimu, maka hidupmu pasti jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.